Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5. Pada kuliah investment management kali ini di sesi yang ke-9 setelah UTS, kita akan membahas topik mengenai capital asset pricing model atau CAPM. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pengertian CAPM: bisnis dapat menghadapi risiko saat melakukan investasi. Mengukur risiko investasi dapat membantu mereka menentukan imbal hasil yang dapat mereka harapkan dari sebuah investasi dengan mempertimbangkan risiko dan biaya modalnya. Menggunakan Capital Asset Pricing Models atau CAPM dapat membantu bisnis dan tim keuangan mereka menentukan hubungan antara pengembalian yang diperlukan atas investasi dan risiko terkait. Capital Asset Pricing Model menghitung imbal hasil yang diharapkan dari investasi dan dapat digunakan untuk menentukan harga sekuritas individual seperti saham. Sebagai bagian inti dari keuangan perusahaan dan perbankan investasi, CAPM melihat hubungan antara risiko investasi dan risiko yang melekat pada pasar pada umumnya. CAPM terutama diciptakan untuk mengukur risiko sistemik atau risiko yang tidak dapat diperhitungkan atau dihindari oleh perusahaan atau individu. Risiko sistemik mencakup risiko dari suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. Risiko sistemik juga disebabkan oleh fakta bahwa harga-harga di pasar cenderung bergerak bersama jika pasar secara keseluruhan berkinerja baik. Harga saham perusahaan yang kurang baik pun biasanya berkinerja baik. Investor membutuhkan kompensasi untuk risiko sistematis ini melalui premi risiko. Contohnya, jika seorang investor menaruh uangnya di saham yang sangat berisiko, ia membutuhkan premi risiko yang tinggi atau tingkat pengembalian yang tinggi sebagai gantinya. CAPM membantu investor menentukan berapa banyak yang dapat mereka harapkan untuk mendapatkan kembali untuk investasi, terutama yang berisiko. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang rumus menghitung CAPM. CAPM dapat membantu perusahaan menghitung biaya ekuitas berdasarkan hubungan antara tiga elemen, yaitu tingkat pengembalian bebas risiko investasi atau disebut dengan atau disimbolkan dengan RF, tingkat beta atau volatilitas dibandingkan dengan pasar, dan premi risiko ekuitas atau imbal hasil pasar yang diharapkan dikurangi dengan tingkat pengembalian bebas risiko. Maka rumus CAPM dapat muncul dalam bentuk berikut. RA sama dengan RRF plus
BA dikalikan dengan RM minus RRF. Dalam rumus ini, RA adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi atau aset, oleh karena itu disebut dengan A kecil. Jadi RA itu kalau mau dikembangkan jadi return asset, ya. A-nya kecil. RRF adalah tingkat pengembalian bebas risiko. Jadi RRF itu adalah rate return free, ya, atau risk return free, tingkat pengembalian bebas risiko. BA adalah beta dari investasi atau aset. Kemudian RM adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari market, return market RM. Kemudian bagian dari rumus ini, di mana RM minus RRF disebut sebagai premi risiko. Pembahasan berikutnya adalah mengenai komponen dalam rumus CIPM. Yang pertama, tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset atau investasi adalah berapa banyak yang harus dihasilkan oleh investor selama masa investasi. Dalam rumus CIPM, tingkat pengembalian yang diharapkan didasarkan pada faktor-faktor lain dalam persamaan, seperti beta saham dan tingkat pengembalian pasar. Komponen yang kedua adalah tingkat pengembalian bebas risiko. Secara teori, sekuritas tertentu, ya, biasanya saham atau obligasi, tidak memiliki risiko. Di Indonesia, tingkat pengembalian bebas risiko biasanya didasarkan pada tingkat pengembalian untuk surat berharga negara atau SBN atau obligasi pemerintah sepanjang 10 tahun. Menggunakan sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah adalah dasar untuk tingkat pengembalian bebas risiko, karena pemerintah Indonesia tidak mungkin gagal bayar. Tidak adanya gagal bayar berarti investasi ini memiliki risiko minimal bagi investor. Komponen yang ketiga adalah beta. Sederhananya, beta saham, aset, atau investasi mengukur seberapa besar risikonya. Beta merepresentasikan numerik dari fluktuatif harga saham dibandingkan dengan pasar. Beta juga dianggap sebagai sensitivitas saham terhadap perubahan pasar saham yang sensitif, sangat fluktuatif, ya, karena memiliki beta tinggi. Sementara saham yang lebih stabil tidak akan bereaksi terlalu banyak terhadap perubahan pasar karena memiliki beta rendah. Beta 1 berarti saham tersebut sama tidak stabilnya dengan pasar. Sedangkan beta di bawah 1 menandakan saham tersebut lebih stabil daripada pasar dan memiliki risiko yang sangat kecil. Namun, saham dengan beta di atas 1 lebih tidak stabil daripada pasar. Saham juga dapat memiliki beta negatif, tetapi beta negatif berarti saham tersebut
memiliki hubungan terbalik dengan pasar. Contohnya, jika pasar naik 15%, namun sebuah saham memiliki beta minus 0,5, maka saham tersebut akan memberikan imbal hasil 5%, minus 5%, meskipun pasar naik secara keseluruhan. Beta tinggi atau rendah belum tentu baik atau buruk. Sebaliknya, saham dengan beta tinggi lebih berisiko, tetapi mungkin juga memiliki imbal hasil yang lebih tinggi. Beta yang lebih rendah tidak terlalu berisiko, namun mungkin menawarkan imbal hasil yang lebih rendah. Beta negatif biasa terjadi pada beberapa jenis opsi saham dan memiliki pro dan kontra. Tingkat pengembalian yang diharapkan dari market, tingkat pengembalian pasar adalah jumlah rata-rata yang dapat diharapkan investor dari investasi di pasar secara keseluruhan berdasarkan data historis atau data masa lalu. Komponen yang keempat adalah premi risiko. Dalam model penetapan harga aset modal, premi risiko, juga disebut premi risiko pasar, adalah selisih antara tingkat pengembalian bebas risiko dan tingkat pengembalian saham atau investasi tertentu. Pada dasarnya, ini adalah imbalan bagi investor yang mengambil risiko daripada berinvestasi pada opsi dengan risiko lebih rendah atau tanpa risiko, seperti obligasi pemerintah. Jika saham, aset, atau investasi sangat berisiko, maka akan memiliki premi risiko yang tinggi, yang berarti investor akan mendapatkan imbalan yang lebih tinggi untuk risiko mereka. Pembahasan berikutnya adalah contoh penghitungan CIPM. Contoh berikut ini dapat membantu mengilustrasikan bagaimana rumus CIPM dapat bekerja. PT Quick Power ingin berinvestasi dalam saham. Mereka dapat membeli saham dari 3 perusahaan dengan RRF bersama sebesar 2,5%. Dan dengan ekspektasi pengembalian pasar sebesar 8%. Perusahaan A memiliki beta sebesar 0,5. Perusahaan B memiliki beta sebesar 1. Dan perusahaan C memiliki beta sebesar 1,5. Dengan menggunakan rumus CIPM, kita dapat menentukan bahwa RM sama dengan 8% dikurangi 2,5%, sama dengan 5,5%. Kemudian kita bahas masing-masing perusahaan. Biaya ekuitas perusahaan A atau RA sama dengan 2,5% ditambah dengan 0,5 kali 5,5%. Ketemunya adalah 5,3%. Biaya ekuitas perusahaan B, RA-nya sama dengan 2,5% ditambah 1 kali 5,5%, sama dengan 8%. Kemudian biaya ekuitas perusahaan B sama dengan RA-nya 2,5% ditambah 1,5 kali 5,5%,
sama dengan 10,8%. Dengan menggunakan rumus ini, PT Quick Power dapat menentukan perusahaan mana yang menawarkan investasi terbaik bagi mereka. Mereka menentukan bahwa perusahaan A menawarkan potensi pengembalian dan risiko terendah. Pengembalian perusahaan B sejalan dengan pasar, dan perusahaan C menawarkan potensi pengembalian dan risiko tertinggi, yang juga berarti bisa lebih tidak stabil dan sensitif terhadap fluktuasi pasar di masa depan. Jika PT Quick Power lebih memilih pendekatan investasi yang lebih konservatif dengan jaminan pengembalian yang lebih baik, maka Quick Power dapat memilih untuk membeli saham dari perusahaan A. Itu tadi adalah contoh perhitungan atau menghitung CAPM dengan contoh tadi dari perusahaan Quick Power. Sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yaitu 5 manfaat capital asset pricing model. Meskipun model CAPM dapat membuat asumsi-asumsi tertentu, bisnis masih dapat memperoleh manfaat dengan menggunakannya dengan cara-cara sebagai berikut. Manfaat yang pertama adalah mudah untuk diuji. Model CAPM mudah dihitung dan dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan serta tahan terhadap stress testing. Kemampuannya untuk membandingkan hubungan antara imbal hasil yang dibutuhkan dan risiko sistematis yang dapat diteliti dan diuji secara empiris oleh para ahli keuangan. Hal ini dapat membantu bisnis dengan percaya diri menggunakannya untuk membuat keputusan yang tepat saat memilih investasi. Tahapan kedua adalah mempertimbangkan risiko sistematis. CAPM mengasumsikan bahwa bisnis dapat memiliki portfolio investasi yang beragam, menghilangkan risiko tidak sistematis yang mereka hadapi. CAPM secara akurat menghitung biaya ekuitas dan secara eksplisit mempertimbangkan risiko sistematis bisnis yang berkaitan dengan pasar umum, yang merupakan sesuatu yang dapat dihilangkan oleh model lain. Pertimbangan ini penting karena membantu bisnis memperhitungkan variabel yang seringkali tidak terduga. Manfaat ketiga sebagai tolok ukur. Bisnis dapat menggunakan CAPM sebagai tolok ukur yang dapat membantu mereka memahami apa yang terjadi di pasar modal. Hal ini dapat membantu bisnis memahami dan memprediksi harga aset dan perilaku investor, dan mengapa elemen-elemen ini mungkin berbeda atau berubah. Sebagai contoh, hal ini dapat membantu bisnis menentukan dampak dari peningkatan regulasi atau peningkatan inovasi terhadap pasar. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan kualitatif bagi bisnis. Manfaat keempat, memperkirakan arus kas. Model CAPM dapat menghitung potensi keuntungan investasi
tanpa bergantung pada tingkat pertumbuhan arus kas masa depan yang diharapkan. Sebaliknya, model ini berfokus pada nilai beta investasi. Hal ini memudahkan bisnis untuk memprediksi arus kas apa yang dapat ditawarkan oleh sebuah investasi di masa depan tanpa harus memahami analisis keuangan yang mendalam. Manfaat kelima adalah membantu penilaian. CIPM dapat membantu bisnis menilai investasi sambil menghubungkan pengembalian yang dibutuhkan dan risiko sistematis. Ini berarti CIPM dapat menawarkan tingkat diskonto yang unggul. CIPM dapat melakukan hal ini dengan lebih akurat dibandingkan model lainnya, termasuk model biaya modal rata-rata tertimbang atau WICC. Model ini juga dapat menghitung biaya ekuitas di bawah model WICC dan menilai bisnis di bawah model arus kas yang didiskontokan. Pembahasan yang terakhir adalah tantangan dan alternatif CIPM. Namun, menggunakan CIPM untuk menilai bisnis juga memiliki beberapa tantangan dan ketidakpastian. Karena input dapat bervariasi tergantung pada sumber, metode, atau periode waktu yang digunakan. Sebagai contoh, tingkat suku bunga bebas risiko dapat berfluktuasi karena perubahan inflasi, suku bunga, atau risiko pemerintah. Premi risiko pasar mungkin berbeda di seluruh pasar, sektor, atau wilayah, dan mungkin tidak stabil dari waktu ke waktu. Beta aset dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti leverage, pertumbuhan, atau siklus, dan mungkin tidak mewakili eksposur risiko bisnis di masa depan. Oleh karena itu, kita harus selalu menguji sensitivitas hasil penilaian terhadap input dan asumsi yang berbeda, dan menggunakan rentang nilai daripada estimasi titik tunggal. Kita juga harus mempertimbangkan untuk menggunakan model alternatif atau model pelengkap CIPM seperti Arbitrage Pricing Theory atau APT, model 3 faktor Fama-French atau metode build-up yang dapat menangkap lebih banyak dimensi risiko dan imbal hasil bisnis. Kita juga dapat menggunakan garis pasar sekuritas untuk menunjukkan hubungan antara trade-off yang dapat diharapkan oleh bisnis pada aset individu. Grafik ini dapat menunjukkan nilai B investasi pada sumbu X1 bukan risiko yang diharapkan. Hal ini dapat membantu menggambarkan bahwa peningkatan nilai beta dapat menghasilkan peningkatan imbal hasil. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini. Ini sebagai pemantik pengetahuan tentang bagaimana menilai suatu investasi. Silakan teman-teman memperdalam lagi dengan mencari literasi-literasi lain, baik literasi digital maupun literasi cetak.
subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share ke banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa juga berguna bagi orang lain. Berkomentar di kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.